Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi mengenai pengumuman resmi ya untuk di P3K ya, di tahap atau periode atau di gelombang 2 ya. Ini untuk tahun 2024. Nah, tentunya nanti kita akan membahas kapan sih Pak jadwal untuk pendaftaran di tahap 2. Terus jenis tenaga honorer yang bisa daftar itu siapa saja ya. Nanti kita akan membahas untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan maupun di tenaga teknis. Dan juga nanti kita akan membahas mengenai syarat dan berkas yang wajib Anda siapkan ya. Jadi mumpung masih ada waktu, teman-teman mungkin bisa mempersiapkan ya terkait dengan data, terkait dengan berkas. Nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman sudah siap dan tinggal mengikuti proses pendaftarannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah ikut di tahap 1 ya, yang sudah ikut tahap 1 ya, mungkin kemarin sudah ada pengumuman pendaftaran ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lolos ya, kami ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang lolos ya. Terus bagi teman-teman yang tidak lolos ya atau tidak memenuhi persyaratan ya, semoga nanti ada kebijakan terbaru dan semoga nanti teman-teman mungkin bisa ikut di tahun depan ya. Terus nanti kita akan membahas teman-teman ya mengenai pendaftaran P3K di tahap 2 atau di gelombang 2 untuk tahun 2024 ini ya. Mungkin nanti terkait dengan kapan jadwalnya, terus siapa sih yang bisa daftar untuk P3K di gelombang 2 ini. Dan yang terakhir, berkas atau data apa saja yang perlu Anda siapkan ya, sehingga nanti mempermudah dalam proses pembuatan akun, dalam proses pengisian data ya, sampai nanti di resume di SSC ASN ya. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk pengumuman pendaftaran di seleksi P3K ya untuk tahap atau periode 2 atau mungkin teman-teman ada disebut dengan gelombang 2 ya. Jadi intinya di tahap 2 teman-teman ya. Nanti kita akan bahas seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, sekarang kita akan mulai bagi rekan-rekan yang sudah daftar ya. Kemarin sudah ada pengumuman ya untuk di tahap 1 ya. Jadi untuk di tahap 1 itu kemarin kan sudah jelas ya untuk pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 20, terus pengumuman seleksi administrasi tanggal 30 sampai dengan 1 November 2024. Dan mungkin bagi teman-teman yang melakukan sanggah nanti akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan 6 November 2024. Terus nanti di pengumuman resminya ya, ini pengumuman pasca sanggah atau di pengumuman final untuk berkas administrasinya ini untuk yang gelombang 1 ya, tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Terus berikutnya kita ucapkan selamat bagi teman-teman yang lolos di seleksi administrasi ya. Nanti bagi yang teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi, berarti tinggal menunggu pengumuman untuk seleksi seleksi teknisnya ya. Nanti teman-teman bisa cek di jadwalnya ya. Terus berikutnya bagi teman-teman yang mungkin TMS ya, yang mungkin TMS ya, tetap bersabar teman-teman ya, tetap semangat. Semoga nanti ada kebijakan yang baik ya untuk tenaga honorer. Nanti mungkin kalau misalkan tahun ini tidak bisa ikut masih gagal ya, semoga nanti ada kebijakan dan mungkin bisa ikut di tahun berikutnya itu ya. Terus berikutnya kita akan bahas seperti informasi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran P3K di tahap 2 ya atau di gelombang 2 untuk tahun 2024 ini. Nanti yang mencakup untuk jadwal pendaftarannya. Terus yang penting adalah ini ya, jadi tenaga honorer itu yang bisa ikut daftar itu siapa saja. Ini juga banyak pertanyaan atau banyak perdebatan bagaimana dengan teman-teman yang PPG ya. Jadi teman-teman yang PPG itu kan ada dua ya, ada yang dalam jabatan atau yang sekarang menjadi guru tertentu ya. Yang kedua adalah PPG prajabatan ya. Jadi apakah semuanya bisa ikut? Ya tentunya semua bisa ikut, tapi dengan syarat ya. Ada syaratnya, nanti kita akan bahas di video ini khusus untuk di P3K guru. Terus yang berikutnya nanti adalah berkas atau data apa saja yang perlu disiapkan ya, sehingga nanti mempermudah kalian ya dalam mengikuti dalam membuat akun, dalam mengisi data, dalam mengupload berkas ya, sehingga nanti teman-teman dalam mengikuti pendaftaran di gelombang 2 ini tidak ada masalah itu ya. Oke, yang pertama kita bahas untuk jadwal pendaftarannya ya. Jadwal pendaftaran ini masih mengacu pada
surat edaran dari BKN ya yang tertanggal 27 September 2024. Ini terkait dengan jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Mungkin nanti secara lengkapnya ya teman-teman bisa cek di sini. Ya nanti seperti biasa cek aja di mastiukdr.com terkait dengan jadwal seleksi P3K tahun 2024. Ini resmi dari BKN per 27 September 2024. Jadi masih ini nanti yang digunakan untuk pendaftaran P3K di tahap 2 itu ya. Terus kalau kita lihat teman-teman untuk di jadwalnya ya. Jadi untuk jadwalnya ini yang pertama, jadi jadwal seleksi pengadaan ya di lampiran 2. Jadi nanti tahap 2 itu atau gelombang 2 atau periode 2 itu masuk di gelombang 2 ya. Nah, siapa yang bisa melamar itu adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang kemarin belum bisa ikut di tahap 1, teman-teman bisa ikut di tahap 2 ini. Nah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, PPG ini yang dimaksud adalah PPG Prajabatan, teman-teman ya, PPG Prajabatan. Nah, terus misalkan Pak, bagaimana dengan yang PPG dalam jabatan ya? Kalau teman-teman itu berada di sekolah negeri ya, di sekolah negeri ya tentunya bisa. Ya, kalau di sekolah negeri tentunya bisa ikut. Ya, kalau teman-teman berada di sekolah negeri bisa, tapi kalau di sekolah swasta ya di tahun ini tidak bisa mengikuti P3K untuk tahun 2024 ini. Paham ya? Nah, terus untuk gelombang 2 teman-teman ini jadwal pendaftarannya ya. Pendaftaran seleksinya itu mulai 17 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Ini jangan ditawar-tawar lagi teman-teman ya. Kalau kita melihat di tahap 1 kemarin ini ternyata sudah tidak ada perpanjangan waktu ya. Jadi sesuai jadwal. Jadi tanggal 20 itu sudah di lock, jadi sudah di final. Ya, jadi untuk tahap 2 ini hati-hati ya, karena kalau kita melihat di tahap 1 memang tidak ada perpanjangan waktu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai kapan harus mengisi data, mengupload berkas, dan kapan harus mengakhiri pendaftaran di tahap 2 ini ya. Nah, terus untuk ini nanti berlaku semuanya ya. Jadi untuk yang belum ikut di tahap 1, artinya yang belum ikut itu kan belum memenuhi syarat di tahap 1 kemarin ya. Jadi tahap 1 kan untuk prioritas dan juga untuk tenaga honorer yang masuk di database BKN ya. Nanti kalau selain itu berarti nanti teman-teman bisa ikut di tahap 2 ini. Nah, tapi ingat ya, nanti kalau di P3K guru ya tentunya harus di sekolah negeri ya. Jadi yang ada di sekolah negeri yang berdasarkan Dapodik minimal 2 tahun itu ya. Jadi untuk jadwalnya adalah dibuka mulai 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nanti secara detail syarat dan ketentuannya nanti kita cek ya. Nanti di sini ada contoh pengumumannya ya. Jadi ada contoh pengumumannya. Ini di sini detail ya. Jadi ada penerimaan P3K di gelombang 2 ini di Provinsi Jawa Barat. Formasi tahun 2024. Di sini dijelaskan nanti terkait dengan siapa yang bisa ikut daftar, berkasnya apa, syaratnya apa, ini dijelaskan. Ya, di sini nanti full. Nah, mungkin nanti setiap dia juga ada. Mungkin nanti Pak filenya bisa download di mana ya? Seperti biasa, teman-teman bisa cek di mastiukdr.com. Di sini ada surat edaran pengumuman pendaftaran P3K di gelombang 2. Ini untuk di Provinsi Jawa Barat ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu di sini. Nah, yang kedua adalah yang bisa ikut daftar itu siapa? Ya, yang bisa ikut daftar di gelombang 2 itu siapa? Yaitu ini. Ya, sesuai dengan lampiran 2 yang bisa ikut daftar itu adalah bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi intinya harus aktif bekerja di instansi pemerintah, atau kalau sekolah berarti di sekolah negeri ya. Nanti minimal adalah 2 tahun berturut-turut. Ya, biasanya nanti juga ada surat keterangan aktif ya, ada surat keterangan aktif kalau guru yang mengajar, kalau tenaga teknis nakes berarti surat keterangan aktif bekerja. Ya, minimal 2 tahun ya. Nah, termasuk juga adalah lulusan PPG untuk formasi guru. Jadi kalau guru ini adalah tentunya yang PPG Prajabatan ya. Tentunya teman-teman harus memastikan bahwa Prajabatan ini sudah masuk. Kalau Prajabatan ini kan belum punya induk ya. Dia belum punya induk di swasta ataupun di negeri, tetapi dia sudah ikut pendidikan profesi guru. Dia sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, tapi bagaimana Pak dengan yang serdik ya? Dia punya serdik misalkan daljab ya, dalam jabatan. Ya, kalau dia sekolahnya di sekolah negeri ya tentu bisa. Ya, dia bisa. Dia misalkan sudah punya sertifikat pendidik, terus dia berada di sekolah negeri ya, berada di sekolah negeri sudah 2 tahun, ya tentunya bisa ikut. Ya, sudah masuk Dapodik ya, artinya sudah masuk Dapodik. Nah, nanti di sini dijelaskan ya. Nanti saya kasih penjelasannya juga di sini ya. Kita kasih penjelasannya di sini. Misalkan kita contoh di mana tadi, Jawa Barat ini ya. Nah, ini di sini jelas ya, ini mulai dari formasi yang dibutuhkan ya. Terus yang kedua, ini ada persyaratan umum, ini jelas ya. Nah, ini persyaratan umum nanti bisa dibaca. Nah, di sini ya. Persyaratan umum, di sini ada persyaratan khusus
ya, khusus untuk jabatan P3K guru. Di sini dijelaskan yang bisa mendaftar adalah minimal 20, paling tinggi adalah 59 tahun. Ya, jadi P3K guru ini dibuka gelombang 2 tanggal 17 sampai 31 2024. Nah, untuk guru, khusus guru ya, guru non ASN di sekolah negeri sudah titik. Ini jadi sudah tidak ada lagi perdebatan ya. Jadi guru non ASN di sekolah negeri titik. Nah, yang kedua, yang terdaftar di Dapodik. Ya, jadi ada tiga poin ya nanti untuk guru. Terus yang berikutnya adalah dan aktif mengajar paling sedikit adalah 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar mendaftar. Jadi kalau untuk P3K guru jelas ya, ada 3 kriteria. Satu, di sekolah negeri. Yang kedua adalah terdaftar di Dapodik. Dan yang ketiga adalah sudah mengajar minimal 2 tahun. Paham ya, ini sudah fix ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi untuk P3K guru ya, karena jelas ya, P3K guru adalah teman-teman non ASN yang berada di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit adalah 2 tahun. Nanti kalau tidak memenuhi syarat ya tentunya tidak bisa. Terus yang berikutnya di poin 2 adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini ya, jadi untuk teman-teman yang PPG Prajab. Kalau Daljab gimana Pak? Yang saya sudah punya sertifikat pendidik, saya sudah mengajar di sekolah ya, tentunya kalau memenuhi 3 persyaratan ini tadi di poin 1 ya tentunya bisa ikut. Itu teman-teman ya. Terus di sini ada lagi untuk yang penyandang disabilitas dan juga lainnya. Ya, nanti di sini juga ada untuk khusus di tenaga kesehatan ya. Di tenaga kesehatan, terus nanti di sini juga jelas ya, informasi-informasinya. Terus yang terakhir adalah di P3K teknis. Di P3K teknis ini termasuk TU ya, termasuk tendik teman-teman, untuk petugas keamanan, pesuruh ya, penjaga dan selain sebagainya yang ada di sekolah ya, misalkan pustakawan itu masuknya di tenaga teknis. Di sini sama ya syaratnya. Nah, tentunya harus sudah bekerja aktif ya selama minimal 2 tahun ya. Nah, ya, nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Oke ya, nanti teman-teman bisa download sekali lagi. Ini khusus yang di Jawa Barat teman-teman ya. Nanti di daerah-daerah lain nanti kita juga akan sampaikan di mastiukadr.com terkait dengan pendaftaran di gelombang 2. Paham ya? Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini kalau kita lihat di dalam aturannya ya, di dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Di sini juga dijelaskan ya, yang pertama di diktum keempat ini ya. Jadi selain yang bisa mendaftar di P3K tahun 2024 ini, selain yang sudah terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, yang poin B ini adalah untuk yang tahap 2 ya. Jadi adalah pegawai yang aktif bekerja di instansi paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi selain yang tahap 1 itu yang sudah masuk di database BKN, nanti yang tahap 2 adalah bagi teman-teman yang belum masuk di database BKN. Ya, tapi tentunya ada beberapa syarat tadi ya. Nah, tadi yang sudah kita jelaskan tadi itu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman belum paham ya, bisa setelah tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi terbarunya itu ya. Terus yang terakhir adalah berkas dan syarat apa saja yang perlu disiapkan ya. Tentunya ada berkas-berkas nanti yang akan diisi dan juga diupload di laman SSCASN ya. Jangan lupa nanti untuk pendaftarannya semuanya di SSCASN ini ya, di sscsn.bkn.go.id ya, mulai dari buat akun, mulai dari login, mengisi data, mengupload berkas, semuanya di SSCASN. Terus yang terakhir teman-teman adalah berkas dan syarat yang perlu disiapkan ya. Tadi kalau syarat-syaratnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, di sini nanti di setiap lampiran informasi atau pengumuman dari instansi masing-masing, tentu nanti ada persyaratan khusus maupun di persyaratan umum. Ya, di sini ada syarat umum, nanti di sini juga ada syarat khusus. Jadi teman-teman nanti harus membaca dengan teliti apakah teman-teman itu memenuhi syarat apa tidak. Karena nanti kalau tidak memenuhi persyaratan, ya bisa jadi nanti teman-teman dinyatakan TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Paham ya? Oke, yang pertama untuk berkas atau dokumen yang diupload untuk P3K guru ya. Ini untuk P3K guru, ini dokumen-dokumen yang diupload di laman SSCASN. Nah, tentunya yang pertama ya, di sini ada namanya surat pernyataan. Ini 5 poin teman-teman ya. Jadi kita sebut surat pernyataan 5 poin, jangan sampai salah ya. Nah, yang kedua ada surat lamaran, ada kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah asli, ada transkrip nilai. Nah, ini biasanya di poin 1, 2 ini sudah ada ya formatnya dari masing-masing instansi. Terus di sini ada ijazah asli, transkrip, pas foto ya, pas foto jangan lupa ya, harus berwarna merah ya backgroundnya. Terus surat keterangan aktif dari kepala sekolah. Ya, ini nanti biasanya teman-teman ini sudah ada formatnya dari instansinya, jangan sampai salah.
Lumayan ya. Terus yang kedua untuk tenaga kesehatan atau nakes ya, sebenarnya ini hampir sama dengan di P3K teknis teman-teman ya. Jadi sama untuk saat pernyataan, saat lamaran, nanti surat keterangan bekerja ya. Nah, ini biasanya ini sudah ada formatnya dari instansinya masing-masing atau dari BKD. Ada KTP ya. Terus berikutnya ada penugasan khusus ini. Nanti teman-teman bisa dicek. Terus mungkin punya apa tidak ya, karena di sini tidak ada bintangnya ya. Jadi kalau tidak di poin ini karena tidak ada bintangnya, ini opsional. Tapi kalau di sini ada bintangnya, ada keterangannya wajib, maka ini harus diisi ya, karena wajib. Saya keterangan aktif bekerja, terus ada ijazah, transkrip, pas foto. Ini ditambah dengan surat tanda register atau STR ya, tenaga kesehatan. Ini berarti di sini harus wajib. Ya, tadi harus sudah di apa namanya, diikuti ketentuan yang di sini ya. Kalau wajib-wajib ya harus ada. Itu ya. Terus yang berikutnya di sini ijazah, transkrip sudah tadi ya untuk yang tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah untuk P3K teknis teman-teman ya. Nah, apa yang perlu disiapkan ya? Yang pertama sama ini, surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan bekerja, terus KTP. Nah, berikutnya ada surat keterangan aktif bekerja, ada ijazah, transkrip nilai, dan juga pas foto. Ini adalah berkas atau dokumen yang nantinya diupload untuk di gelombang 2. Jadi teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang mulai dari data, berkas, dan juga lainnya, sehingga nanti mempermudah teman-teman ya dalam mengikuti P3K di tahap atau di gelombang 2 ini. Demikian teman-teman informasinya dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.